يا الله بارك كل مبارك إنك على كل شيء قدير. ربنا إنك تسمع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, pada malam tanggal 8 bulan Rajab القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dihadap hadiahnya itu sertifikat. Ya orang sertifikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Al-ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para jamaah ruqyah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu berlimpah maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa hal-hal yang memang tabu diketahui dan jarang orang yang mengetahuinya. Tetapi kalau berbicara ruqyah pasti membicarakan sesuatu yang gaib. Ya, selalu image-nya ke arah sana. Ya, tetapi ruqyah yang sebenarnya karena memang digambarkan ya di televisi, di medsos, ya ruqyah itu konotasinya adalah orang kesurupan. Maka orang yang beruqyah itu ya selalu tanda kutip ya ada jin di dalam tubuhnya, ada sihir di dalam tubuhnya. Diingatkan kembali bahwa ruqyah pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya riwayat yang menjelaskan tentang ruqyah itu, ruqyah yang pertama adalah ruqyah medis. Ya, ketika itu sahabat Nabi sedang berjalan, terus kemudian menginap di padang pasir, mendirikan tenda ya bersama kabilah-kabilah suku yang lain. Ya, di sana juga ada suku kabilah yang tersengat ya atau tergigit ular bulu pasir yang udah ya tahu pasti sangat berbisa sekali, sehingga anak buahnya
ya kepala suku tersebut mencari dari tenda ke tenda siapa yang bisa mengobati bisa ular tersebut. Sampailah kepada tenda sahabat, terus kemudian ya seorang sahabat tidak disebutkan namanya menyanggupi dan datang ya, ke tenda kepala suku, terus kemudian dia membacakan suratul Fatihah 7 kali bahwa ya dan sembuh ya. Terus kemudian ya karena senang kepala suku ya diruqyah sama sahabat sembuh, kemudian ya menghadiahkan ya seekor kibas besar yang diberikan kepada sahabat. Terus kemudian sahabat itu membawanya dan ada seorang sahabat pula ya berkata jangan disembelih dulu, kita ceritakan dulu ke Nabi, nanti takutnya nggak boleh. Setelah sampai kepada Nabi ya terus kemudian mereka menceritakan pengalamannya, kemudian Nabi mengatakan ya kamu tahu dari mana Fatihah itu adalah ruqyah ya, sembelih kambingmu bagikan aku dagingnya, kata Nabi. Itu menjadi sebuah hukum ya bahwa ruqyah pertama adalah medis ya, jadi penyakit lambung, kanker, tumor ya penyakit medis yang bisa ya diterapi dengan ruqyah ya, bisa diterapi dengan ruqyah. Yang pertama. Yang kedua, si peruqyah boleh mengambil upah ya, dengan dicontohkan sahabat ambil ya seekor kambing. Jadi kalau saya itu mah jadi oke sekarang nggak boleh pakai amplop, pakai B. Ya coba sih kalau begitu. Kalau pakai amplop kan beda. Kalau pakai B mah sesuai dengan hadis. Ya Allah mahal amat ya di rupiahnya. Kudus seekor kambing. Pak itu buka kambingnya, buka ekornya doang, nggak jalan. Ya, jadi dulu ya seekor kambing, ya terus kemudian kambingnya ya dimakan oleh para sahabat, ya termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ibu ada kirakan ya, besar tuh yang mau mahal, marupiah kudu mau baik, ya. Bawa ya entah bu itu kias ya bahwa boleh menerima asal jangan ditarik ya. Kalau ada ruqyah yang ditarik udah ya tinggalkan ya. Itu berapa ruqyah? 300.000, 500.000, 50.000, 100.000 jangan ya. Karena ruqyah itu nggak boleh menjadi profesi, nggak boleh ada tukang ruqyah, nggak ada bu. Itu Ustadz Nur tukang ruqyah, nggak boleh itu, ya nggak boleh, nggak ada tukangnya, ya tukang doa nggak boleh, ya karena tidak komersil. Kalaupun mau dikomersilkan, ya begitu nggak kuat, ya kalau niatnya komersil cari duit. Makanya ya jangan marah ibu, ini rahasia kita bersama. Saya kalau dijumpai susah itu bukan karena saya menyusahkan ibu-ibu, bukan. Ya, saya sulit dijumpai karena memang saya tidak mengkhususkan diri untuk diruqyah khusus, tidak sekat tembuknya dengan saya. Nggak boleh marah-marah ibu, kasihan mertua saya kalau dimarahin. Gimana sih udah janji dari udah datang, ya udah datang jauh-jauh, kemudian dia tidur, ya ingat bukan profesi. Saya mau ruqyah silahkan, saya mau tidak ruqyah silahkan. Kalau ibu kebetulan diruqyah ya alhamdulillah, karena jadi tidak jadi profesi. Ya misalkan saya harus standby kayak klinik gitu.
pasien nomor 1 silakan masuk. Wah, ya pasti cerong anu jadi tahunya. Ya pendaftaran anak galak mana Pak. Pendaftaran 100.000, harap daftar dulu 100.000 cil. Ya. Jadi harap dimengerti, ya harap dimengerti. Jadi bukan saya menyusahkan, tetapi seketemunya. Ya seketemu judulnya, ya diterima doanya, alhamdulillah. Enggak diterima, ya doa. Ya intinya berdoakan seperti itu. Jadi tidak tahsis, tidak khusus, semoga buka jam 8, buka hari ini enggak. Ya, kok ada rupiah masal Pak? Rupiah masal karena banyak yang minta di rupiah, tetapi kalau satu-satu ya capean nantinya, makanya rupiahnya bareng supaya saya nggak beban, ibu-ibu juga nggak beban. Kok nggak ada konsultasi supaya nggak ada amplop-amplopan? Ya, kalau ada amplop-amplopan kan saya menerima konsultasi setelah rupiah di sana ada yang amplop enak sih, saya dapat 14 amplop enak. Ya kalau ditaksir 30.000 aja kan udah banyak, ya masih banyak, tapi nggak begitu Bu. Ya bukan maksud nolak, bukan maksud juga komersial. Jadi harus diingat seketemunya, jangan marah-marah. Ya kalau yang marah-marah tambah sesek, ya masek kebagiannya. Ya apalagi gimana sih udah janji gini. Ya yang dimarahin biasanya jauh ujung emak. Ya, jeung pemajikan. Ya, saya mau pakai orang dalam. Ada orang dalam ya. Ya, sekarang nggak bisa pakai orang dalam. Ya, ya. Mesen ke istri, si bude, ya nggak bisa. Saya mau tidur aja. Ya, nggak bisa pakai orang dalam. Jadi rupiah itu sendiri tidak komersil, tidak boleh ditagih, tapi boleh diterima ujirohnya atau ya ala kadarnya boleh diterima, tetapi nggak boleh ditarik. Ya. Terus kemudian berbicara ruqyah, ya seperti tadi sore ketika ruqyah, kemudian datang jinnya, terus kemudian ngobrol sama jinnya. Nah kadang saya ingin menjelaskan apa perbedaan orang kesurupan ya dengan orang marah. Ya tadi si yang kesurupannya bilang, Pak saya sadar, saya ngomong tapi saya nggak bisa mengendalikan omongan saya. Kalau begitu kenapa sih Pak? Ya, dan nanti suatu saat akan dikupas apa perbedaan tentang ada 5 jenis ya yang ada di dalam tubuh kita itu. Ya, tubuh kita itu ada jasmani, ada rohani. Saya teliti ini berdasarkan dari berbagai kitab, ya, berbagai literatur, terus kemudian diramu menjadi sebuah ramuan. Manusia itu ada jasmani dan rohani. Jasmani makanannya yang nampak-nampak karena tubuh itu adalah nampak. Makanannya seperti gemplong, ya, makanannya seperti goreng pisang, ya, seperti burayon, gitu. Itu makanan kesukaan saya semua Bu. Ya, ya. Nah itu makanannya fisik adalah fisik lagi. Makanannya rohani, ya rohani lagi, yang tidak nampak lagi. Rohani itu tidak nampak, makanannya yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak, makanannya tidak nampak. Nggak boleh sesuatu yang tidak nampak makan sesuatu yang nampak. Itu bahaya, melanggar, dan tidak akan pernah ada. Jin nampak atau tidak nampak? Tidak. Maka jin itu makanannya pun yang tidak nampak. Diceritakan sama Nabi ya pernah hilang satu hari ya di Madinah. Ternyata Nabi setelah kembali menceritakan, Nabi berkunjung ke negeri jin, menerapkan syariat di negeri
di negeri jin, karena memang utusannya sama, Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya syariatnya sama, tetapi pelaksananya berbeda. Fikih jin dengan fikih manusia beda. Kenapa ini dibahas? Jangan salah kaprah. Ibu kalau yang kesurupan minta kelapa muda, limun, lisong, gitu ya, jangan dikasih. Minta kopi pahit, jangan dikasih. Karena yang tidak nampak makanannya yang tidak nampak lagi. Kalau jin doyan kopi, habislah kopi kita. Ya, mau doyan kelapa muda, habislah kelapa muda kita. Tidak diceritakan oleh Nabi ketika hilang, ya makanan dari saudara kamu, nyebutnya Nabi itu saudara kamu. Jadi jin itu, ya kalau kita satu iman, itu disebutnya saudara. Ya, saudara kamu itu makanannya adalah dari hawa tulang yang disembelih atas nama Allah. Ya, itu jin muslim. Kalau jin yang non muslim atau jin kafir, makanannya adalah hawa dari kotoran ternak. Tuh, ya. Tuh. Pertama jin muslim makanannya apa tadi? Hawa tulang yang disembelih atas nama Allah. Kita punya ikan, ayam, ada tulangnya, kita lempar ke tempat sampah. Nah itu hawanya itu diambil, nanti udah di tempat sampah itu diambil sama jin hawanya, terus kemudian dia akan menyerap energinya, terus kemudian lama dia tidak makan. Ya, ini bukan kayak kita makan lagi, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit, ya dikit-dikit makan. Ya, enggak, jin itu makan satu kali terus kemudian kenyang. Ya untuk waktu 1 tahun, untuk waktu 1 bulan, ya dia nggak ngurusin makan lagi. Ya nggak ngurusin. Ya wah, kalau di negeri jin pengen saya rusak gimana? Ya nggak tahu bagaimana itu saya rusak di negeri jin, nggak tahu. Yang jelas kata Nabi seperti itu. Terus kemudian makanya kata Nabi, jangan sekali-kali kalian beristijmar ya, dengan tulang, karena saudara kalian akan makan dari tulang tersebut. Istijmar itu apa? Istijmar itu bebersih ya dari selesai BAB. Kalau kita nggak menemukan air untuk ya membersihkan air, ya, itu bisa pakai tisu. Kalau zaman sekarang, zaman dulu kan istijmar itu pakai batu yang punya 3 sisi, lamun iya bool atau selawean, ya, mun aya 3 sisi, ya, awas, ya 1, 2, 3 batu. Jangan 1 batu, ambil lagi batu yang lain. Awas, udah dialpun kemana baik. Ambil lagi 1, 2, 3, 2, 3-nya lagi 1, 2, 3, ya bersih udah. Tengah-tengah ya ngaran lagi cai kemarau. Ya, terus kemudian pakai tisu pun 3 ibu ya. Pakai tisu itu 3. Kalau kita pakai tisu istijmar itu ya, misalkan ini tisu 1, 2, 3 situ dengan 3 tisu. Pas satu tisu jadi 9 tisu maka ya gitu, silahkan jadi 9 tisu ya, tisunya ambil 1, terus ambil lagi boleh ya, itu istighfar. Tapi tidak boleh pakai tulang, nggak ada batu, nggak ada kenteng, nggak ada apa ya, adanya tulang, pakai tulang nggak boleh, karena nanti hawa tulangnya ya dimakan sama jinnya akan berbeda, bau manusia, kasihan nggak makan.
Oh berarti nggak suka juga Pak? Iya, kalau jinnya muslim, kalau jinnya non muslim ya mungkin dimakan ya. Nah, makanannya dari itu para alim ulama menurunkan lagi, menggenerate lagi ke bawah ya. Hati-hati para ibu yang head, buang darah headnya ya, hati-hati karena memang kecium sama jin-jin yang tidak muslim ya. Hati-hati buang darah head ya. Biasanya kalau diajarkan di fikih cuci dengan bersih ya, supaya ngalir dengan air, nyerap, beres. Istijmar, bebersih, makanannya seperti itu. Tidak boleh ya istijmar dengan tulang ya, karena nanti hawa makannya dimakan. Nah, makanannya kalau jasmani demikian, kalau rohani demikian. Kita pun rohani kita ingin makan. Makanannya apa? Makanannya adalah iman dan takwa, ilmu ya, seperti itu. Nah, rohani ini ketika orang kesurupan ya, yang tingkatan pertama rohani ini jikalau tidak punya batasan, tidak tahu haram halal, tidak tahu baik dan benar, rohani ini disebutnya nafsu. Disebut apa? Nafsu. Ya, tidak bisa membedakan antara benar dan baik, haram dan halal. Pokoknya hayang cokot. Ya, rebugadin, ya, rek digebugan, rek itu main cokot baik. Nah, itu nafsu. Kalau orang rohaninya, awas ya Bu ya, ini rohani itu ada di dalam, nggak bisa digambarkan. Ya, terus kemudian kita kadang ini apa sih, jiwa itu apa, ruh itu apa, kan kita kadang-kadang bertanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan jelaskan walaupun secara singkat. Setelah tahu ya rohani itu kalau dia tidak terbatas dengan syara atau syariat, haram halal, baik dan benar, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya, maka disebutnya nafsu. Ya. Terus kemudian kalau ya rohani tersebut bisa membedakan halal dan haram, baik dan benar. Oh, ini milik orang nggak boleh. Oh, ini haram nggak boleh. Ini halal boleh. Nah, itu rohani seperti itu disebutnya akal. Disebutnya apa Bu? Akal. Mulai ada batasnya. Yang disebut akal ya di dalam bahasa rohani itu bukan akal yang di sini, ini otak. Emang pertimbangannya ketika di sini rohani ingin menginginkan sesuatu, ada pertimbangan di sini untung dan rugi. Untung dilaksanakan dan rugi tidak dilaksanakan. Nah, kadang-kadang pengetahuan kita tidak terlalu banyak tentang untung dan rugi, sehingga kita selalu dagang rugi. Ya, nikah rugi. Milih lelaki rugi kalau milih lelaki ternyata hese ibadah anak ngabohong baik, selingkuh baik, naudzubillah. Untung rugi akal. Ketika rohani bisa membandingkan, itu disebutnya akal. Jadi sekarang mau tahu Ibu ya, akal mana, nafsu mana, itu tahu. Ya di dalam-dalam juga. Ya. Nah, ketika hati mulai, ya rohani mulai taat, banyak ibadah kepada Allah, tapi masih suka condong-condong, kata hati teh, ibadah ya, bayu. Ada yang ngajakin maksiat yuk, enak loh, itu juga ya enak ya, itu jangan ya, itu namanya qalbun, disebutnya hati. Orang yang mempunyai hati itu lolos dari nafsu, lolos dari akal pertimbangannya,
masuk ke hati yang masih tenang, masih beribadah, tapi hatinya masih bolak-balik, makanya disebut kolbun. Kolbun itu bolak-balik, kadang pengen taat, kadang pengen maksiat, tapi tidak melaksanakan maksiat, pun melaksanakan maksiat cepat-cepat taubat. Nah, cahaya hati ini seperti bintang di atas langit, kelap-kelip. Kalau sudah bolak-balik seperti ini, jin itu masuk ke dalam hati ini sedikit sulit. Yang disebut hati adalah ketika kita lebih banyak ibadah, tapi masih kepengenan maksiat. Itu namanya hati. Ya. Terus meningkat lagi. Ya. Udah nggak kepengen maksiat. Ya, udah nggak pernah sama sekali maksiat. Kalau yang hati ya sekali-kali maksiat tapi tobat. Naik lagi Bu ke tingkatan yang lebih tinggi, namanya ruh. Ruh ini asal katanya roha, ya rihu, raihan, ya roha itu istirahat. Mulai sama sekali tidak menginginkan maksiat. Dia tenang bagaikan air yang sangat tenang. Mulai istirahat, itu namanya ruh. Udah nggak kepengenan maksiat. Dia pengenannya ibadah. Itu kalau cahaya seperti bulan purnama. Ya. Meningkat lagi ke yang paling tinggi, yaitu sir atau asror. Sir ini ya tingkatan tertinggi, ya seperti matahari, sudah enggak lagi mikirin maksiat, mikirinnya ibadah, bagaimana musyahadah. Kadang-kadang dianya hilang, tidak ngaku. Ya misalkan begini Bu, ya saya bisa tahajud, bukan saya yang tahajud, tetapi karena dikehendaki oleh Allah saya tahajud, karena memang Allah menghendaki saya tahajud. Jadi nggak sombong dengan tahajudnya. Kalau ibu-ibu masih sombong dengan tahajudnya, sholatnya ya kadang kolbun, kadang ruh. Ya, gitu. Kalau hanya sekedar nafsu dan akal, ibu itu tidak, karena kita sudah muslim. Ya paling down banget, paling bawah banget itu masuknya ke akal, nggak ke nafsu. Ya masih tahu ini baik, ini benar, ini baik, ini benar. Makanya syarat melaksanakan keislaman adalah berakal, kan? Yang bisa membedakan baik dan benar. Tamyiz. Ya kalau tamyiz itu golongannya sudah masuk ke hati, ke kolbun. Ya, ngerti kajian teh ngantepkeun. Ya. 5. Nafsu, akal, terus kemudian kolbun, hati, ruh, sir. Pak, lamun bahasa orang kira-kira naon? Ya, lamun bahasa orang, lamun sir artinya jiwa na anu tenang. Sebenarnya nggak beda Bu, akal, hati. Itu juga kalau di dalam itu, ya. Tetapi karena fisiknya ini akal di sini, fisik hati itu di sini. Kadang-kadang kita nyebut akal itu ke sini dan hati itu di sini. Padahal mah hati ya hati fisik, ya. Terus kemudian akal juga akal fisik. Secara fisik ya di sini dan di sini. Tetapi kalau secara rohani itu ada di satu kesatuan. Ya, makanya Ka'bah menggambarkan persegi itu ya menunjukkan bahwa hati itu ada 4 unsur. Nah, supaya gampang Bu pasti ya. Nah, iya khotir ilahi, bisikan Allah, bisikan setan, bisikan kemanusiaan, bisikan ya malaikat. Di atas pengennya ibadah terus. Syaitan pengennya tidak ibadah dengan maksiat. Nafsu manusiawi, seperti kita pengen ke pasar, pengen kawin, pengen nikah,
pengen makan enak di restoran itu manusiawi, pengen rumah, pengen mobil manusiawi. Kalau di sini malaikat keilmuan, ilmuwan menayu kalau ilmu. Nah hati kita itu ada 4 bisikan Bu, ya nanti yang jadinya nanti jadi 5 ini, yang 5. Kalau setan menguasai jiwa kemanusiaan kita, pengen perempuan tapi perempuannya pengen banyak lelewihan, nah ditumpahkan ke dia, dikuasai setan, makan pengen lelewihan, pengen rumah lelewihan, hayang bubur hayang megrang lelewihan, maksudnya sini ini setan menumpangi nafsu. Ya, ini yang menjadi rusak sisi kemanusiaan yang dimanfaatkan oleh sisi setan. Nanti sisi malaikat keilmuan sebagai pertimbangan sini akan mengendarai di sini akan mengaji ke sini. Ini 4 sisi. Makanya Bu, kalau marah itu nggak bisa dihilangkan. Pak Ustadz saya marah-marah itu gak bisa dihilangkan. Kalau ibu hilang marahnya bukan manusia lagi, ya. Ketika marah setan menguasai, akal manusia hilang, ya, terus kemudian seakan-akan kesurupan, padahal secara nuraninya adalah, secara rohaninya adalah ya akal tidak kebagian darah, ya dikuasai oleh setan. Maka ketika marah berarti ibu membukakan pintu gerbang masuknya setan ke dalam rohani ibu, siap-siap dikuasai dan kemudian berubah menjadi nafsu. Hati-hati ya, hati-hati. Nah ketika dibacakan ruqyah, memurnikan kembali, mengingatkan kembali kita kepada syariat, memurnikan kembali hati yang masih suka bolak-balik, menenangkan menjadi ruh atau menjadi sir. Apalagi ketika di ruqyah ibu ingat jalan ke sini bukan kehendak ibu, ingat-ingat ya, kehendak Allah, bukan undangan dari statusnya Pak Ustadz, bukan, undangannya Allah. Jadi ketika lama banget sih puasa enggak ruqyah, ruqyah apanya sih yang dicari? Ruqyah yang dicari adalah memasukkan Al-Quran ke dalam amalan sehari-hari kita. Ruqyah yang benar bagaimana Fatihah diamalkan di dalam kehidupan, bukan Fatihahnya sekedar dibacakan pas jampe ya, kararas kadebung tawaras abong. Ya, Al-Quran bukan untuk itu. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk manusia. Kalau ibu tahu baik dan buruk menurut Al-Quran, dijalankan, setan gak bakal dekat, penyakit juga gak bakal dekat, baik medis maupun non-medis maupun psikologis. Jadi intinya Pak, ruqyah itu jambi yang dibacakan yang ada maknanya, karena dari Al-Quran diserap sama otak rohani kita, dijadikan cahaya di hati kita, terus kemudian diamalkan di dalam kehidupan kita. Itu ruqyah yang mantap. Ya, kalau hanya sekedar dibaca-bacain ya sama Bapak, terus kemudian ya ini hanya jadi saksi. Ketika Bapak ceramah ini jadi saksi, Bapak pernah ngomong tentang rohani begitu disaksikan, direkam oleh air ini, terus kemudian ya ibu connect, ibu menggambarkan keinginan hati di antara ruh dan sir yang tenang, terus kemudian musyahadah. Masuk ke sini keinginan ibu keinginan ada, ditambah doa. Ya, air ini menjadi saksi, diminum sama ibu, insya Allah. Ya, air ini jadi saksi. Kalau ibu jadi saksi soal bohong, ya batal jadi saksinya. Kalau air jadi saksi ibu, beneran. Maka jangan pernah ibu ngomong jorok, ngomong kasar di depan air. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang bidan, ya di ruqyah di sini.
Terus kemudian Pak Ustadz, saya pernah meneliti, bukan katanya, bukan kata bunga, saya meneliti air yang dibacakan ayat Al-Quran Yasin, terus kemudian dilihat molekulnya itu luar biasa Pak Ustadz. Terus ketika air ya dibacakan kalimat-kalimat lain selain dari Al-Quran, bahkan dibacakan kitab yang lain, itu berubah molekulnya lagi Pak Ustadz. Enggak heksagonal lagi, bahkan menjadi rusak susunnya. Oh gitu. Jadi saya yakin air ruqyah itu benar. Air yang dibacakan Al-Quran di dalamnya itu benar. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau ruqyah itu kita baca di kotak airnya nanti diminum sama kita bersaksi antara keinginan kita dan doa dari luar ya menjadi satu, terus kemudian ya mulai ya bersih hati, bersih badan, ya doa-doa kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi udah ngerti nafsu, akal, qalbun, ruh, sir. Keren bu ya tahu apa disebut qalbun, apa disebut akal, nafsu, apa disebut ruh, apa yang disebut sir. Mainnya apa? Kita sebenarnya mulai ajun. Yang penting pernah ya. Baik ibu-ibu ya, dengan mengetahui itu kesimpulannya pertama, kuasai jiwa kita. Ya, kadang kita nggak puasa menahan marah, kadang kita nggak puasa menahan sedih, kadang kita nggak puasa menahan rasa takut. Ya, bahwa kita nggak bisa menguasai itu semua. Yang menguasainya adalah ya zat penguasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, berarti kita berserah diri, mengakui bahwa kita tidak ada daya dan upaya. Kita manut sendikodahu sama Allah, ya sami'na wa ata'na, ya diatur oleh Allah. Maka ketika kita sedekah pun demikian. Sedekah yang kita berikan bukan milik kita, hanya titipan Allah. Kemudian kita salurkan, kita punya pahala. Ya terus kemudian pahala itulah yang sebenarnya yang dicari. Ketika kita puasa kita yang kita persembahkan untuk Allah, ternyata untuk diri kita. Ya kita bisa berpuasa karena izin dari Allah, karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bisa berbuat kebaikan, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat kebaikan kepada sesama, kita tak akan pernah sombong, ya kita tak akan pernah ingin dipuji, karena itu adalah bukan milik kita, itu adalah milik Allah yang Allah titipkan menjadi amalan buat kita. Pun kita update status bukan untuk menyombong, tetapi untuk mengagungkan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Balik lagi, status yang diposting kalau hanya sekedar ingin mendapatkan kesombongan dan pujian, maka kita tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang kita inginkan. Tetapi kalau kita statusnya ingin mensiarkan agama Allah, dan tentu ya setiap satu orang yang terajak beribadah bersama kita, ya maka mandala ala khairi wa lahu mislu ajri fa'ilihi, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama ketika orang mendapatkan hidayah dari apa yang kita posting. Ibu-ibu sekalian, nanti kita bacakan ayat-ayat Allah dan bersama-sama kita kecilkan diri kita besarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa akui diri kita tidak ada daya dan tidak ada upaya. Penyakit yang ada adalah ya ujian, peringatan, atau ajar dari Allah. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik permasalahan-permasalahan yang ibu dan bapak hadapi, ya kecilkan diri kita. Ketika datang permasalahan, sebenarnya Allah banyak pengen satu, kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain, aku yang berkuasa. Tetapi kalau tak kunjung hati kita mengakui kebesaran Allah, mengakui kekecilan diri kita,
masalah, penyakit, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akan terus mendera, akan terus ada di sisi kita. Tetapi kalau terjadi pengagungan kepada Allah, pengecilan kepada diri sendiri, maka yang ada hanya ya keindahan ya ketika kita selalu bisa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan bukan karena usaha kita, kekayaan yang kita peroleh bukan karena jerih payah kita, tetapi karena semuanya rahmat, ya semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini itu, maka insya Allah ya kita tidak akan pernah banyak masalah, pun ada masalah, masalahnya bisa segera teratasi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسر سار بسائر الأسماء وشفاء وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Ya Rabbi, ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi, innana maghluban tasir wajbur qalbana al-munkasir wajma' shamlana al-mundathir innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafi wa nahnu ibaduka al-muqtakir. Kafa billahi waliya kafa billahi nashira inna syirka la dhulmun 'adzim wa mallahu yuridu dhulma lil ibad faqti'a dabiru qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad asra bi badri fil qawni asra. Ya Rabbi salli ala Muhammad aqrami da'i yad'u ila al-haqq. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdali man bittuqa tahaqqa. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' min asy-syamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wasahil ma qad ta'awwaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wabda' minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabi ta'allam. Ya Rabbi salli ala
محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ومالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الذين يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك بضلال مبين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواد من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Surat Al-Ikhlas sampai surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد ناعم حمد شاكر حمد يوفي نعمه ويغفر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bismillah, Bismillah, Bismillahi artikum Allahu yasfikum. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma anta rabbuna wa rabbul malaikati wa rabb. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم حسن واسدنا وبلغ مرادنا وقل حوائجنا يا قاضي الحاجة بكرامة شهر رجب يا الله. إنا نسألك يا الله، إنا نسألك يا الله بركته. اللهم إنا نسألك يا الله بركته المبارك إنك على كل شيء قدير. ربنا إنك تسمع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, pada malam tanggal 8 bulan Rajab, di bulan di mana adalah bulanmu ya Allah,
nanti di Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, nanti di Ramadan adalah bulannya kami umat Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan kami keberkahan di Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sehatkan tubuh kami, sehatkan jasmani kami, sehatkan rohani kami untuk beribadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Sehatkan ekonomi kami ya Allah, sehatkan hubungan keluarga kami ya Allah, sehatkan hubungan tetangga-tetangga kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min khairin ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha bika anhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya ghani ya habib ya